Kesan terhadap 25 tahun reformasi ada beberapa ya yang saya temukan ya. Yang pertama, saya setuju dengan pandangan teman-teman ya bahwa ada hal-hal yang belum terwujud, bahkan terhianati ya dari agenda reformasi itu sendiri pada hari ini. Ya, 25 tahun ini kenapa teman-teman selalu gelisah ya dengan penyelesaian agenda reformasi? Karena memang ada yang dihianati. Kalau ada yang dihianati berarti kan ada yang mengkhianati, kan gitu. Ya. Nah, yang dihianati ini harus dituntaskan. Nah, bagaimana dengan yang mengkhianati? Yang mengkhianati harus tahu diri, ya, harus tahu diri dan sebaiknya juga tidak mengacaukan ya gerakan reformasi dengan agendanya masing-masing. Kemudian 25 tahun reformasi ini juga memberikan kita satu pelajaran bahwa yang namanya gerakan reformasi itu bukan sesuatu yang jadi, ya, bukan sesuatu yang instan, tapi dia by proses. Tapi masalahnya kan ada kecenderungan karena kekuasaan cenderung korup, itu ada kecenderungan agenda reformasi itu belok, melenceng, tidak sesuai dengan arah ya yang disepakati oleh teman-teman mahasiswa. Banyak sekali korban yang jatuh pada saat itu. Sampai hari ini masih banyak korban yang kehilangan nyawa ya, penghilangan paksa dari aksi reformasi itu yang belum diselesaikan ya, belum ada penyelesaian hukum. Saya menuntut itu ada penyelesaian hukum. Kalau tidak ada penyelesaian hukum, maka teman-teman akan terus menyuarakan ini. Dan mungkin sampai generasi mendatang ini akan terus kita tularkan kepada teman-teman aktivis untuk menyuarakan ini. Ya. Kemudian catatan saya lagi tentang 25 tahun reformasi yang harus kita ingat. Kita memang pada saat itu menolak ya segala bentuk bentuk KKN ya. Segala bentuk dominasi oleh kekuatan TNI ya. Sampai hari ini katanya ada indikasi itu dan kita akan melawan ya, melawan. Kita tidak menolak tokoh militer untuk masuk dalam politik. Kita juga membutuhkan organisasi TNI dan Polri yang kuat. Itu ciri negara modern. Yang kita tidak sukai adalah ya perilaku yang tidak menghargai mekanisme demokrasi. Gitu. Jadi kalau TNI Polri ingin berpolitik harus mengikuti ya prosedur demokrasi gitu ya. Nah, satu lagi yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kita memang pada saat itu menuntut adanya supremasi hukum atau equal before the law, kesamaan hak di mata hukum. Tapi ternyata supremasi hukum itu juga bisa diselewengkan karena ada yang namanya penegak hukum. Jadi supremasinya ada di supremasi penegak hukum gitu. Karena itu saya menginginkan supremasi yang lebih substantif, yaitu supremasi kedaulatan rakyat. Ya. Karena supremasi kedaulatan rakyat adalah supremasi yang substantif. Dan itu merupakan pengejawantahan daripada cita-cita proklamasi kita yang menempatkan rakyat sebagai subjek dalam pembangunan. Saya menolak menempatkan rakyat sebagai objek. Ya, sekali lagi saya menolak itu dan saya kira teman-teman aktivis 98 juga bisa memahami ya, kenapa supremasi kedaulatan rakyat itu masih harus diperjuangkan. Supremasi hukum memang sudah berjalan, tapi kan masih ada problem penegak hukum ya. Ini yang kita tolak gitu. Misalnya koruptor ya, orang yang punya jabatan ya, yang kemudian ngerampok uang rakyat gitu loh, tanpa malu-malu, lalu dia pamer di media sosial. Ini adalah salah satu pengkhianat, penumpang gelap reformasi yang lebih parah ini kan. Ini yang harus kita lawan sampai hari ini. Harapan saya pemerintahan Jokowi itu mau berdialog ya dengan teman-teman yang masih ada di luar kekuasaan.
Jadi bukan hanya dengan teman-teman yang ada di dalam kekuasaan. Karena suara otentik itu bisa dari mana saja. Bisa dari dalam kekuasaan, bisa dari luar kekuasaan. Itu pesan saya untuk Presiden Jokowi. Perjalanan 25 tahun reformasi ini bukan hal yang begitu saja terjadi. Kebebasan hari ini begitu banyak mengorbankan darah dan nyawa para pejuang aktivis 98 ketika itu, bahkan rakyat yang tidak bersalah juga ketika itu menjadi korban, menjadi tumbal dari peristiwa perjalanan 25 tahun reformasi. Kalau bicara hari ini, reformasi ya kami anggap gagal total. Gagal total kenapa? Walaupun ada beberapa sektor politik yang mulai terbuka. Kebebasan berpendapat sudah terbuka, kebebasan berorganisasi dan berserikat sudah terbuka, buktinya dengan partai-partai politik yang berkembang pasca reformasi. Lalu kebebasan berserikat organisasi buruh dan organisasi kepemudaan dan ormas semuanya juga terbuka, sehingga kehidupan demokrasi benar-benar terjadi. Tapi demokrasinya masih hanya demokrasi prosedural. Demokrasi prosedural ini hanya terpusat pada kekuatan liberal, kekuatan kapitalis yang menguasai sektor pasar. Sehingga ketika mau berpolitik, ketika mau memasuki organisasi yang terkait dengan representasi yang ada di DPR, orang harus mempunyai duit. Itu pertama di persoalan politik. Yang kedua, persoalan ekonomi. Persoalan ekonomi hari ini juga masih ada beberapa sektor yang harus diperbaiki. Kegagalan sektor ekonomi karena ekonomi hari ini tidak berbasis pada ekonomi kerakyatan, sehingga ekonomi pasar menjadi panglima. Nah, lalu pada persoalan korupsi, tiga tuntutan mahasiswa kan ketika itu penghapusan KKN, korupsi dan penghapusan nepotisme. Korupsi ketika tahun sebelum peristiwa 98, korupsi itu terpusat pada satu kekuatan yang namanya keluarga cendana, di mana sektor-sektor ekonomi dimonopoli oleh mereka. Nah, hari ini korupsi sudah melebar sampai ke tingkat desa. Bayangkan saja, korupsi kepala desa sudah hampir sebagian kepala desa yang ditangkap karena persoalan korupsi. Jadi bagi kami eksponen 98 yang besok akan melakukan acara halal bihalal dan mengeluarkan maklumat perjuangan aktivis perjuangan 98, bagi kami reformasi masih jalan tempat. Hal yang paling tadi dirasakan adalah yang sebelumnya saya katakan. Tapi ada yang persoalan paling penting. Ketika dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI hari ini mulai mau dimunculkan kembali. Fungsi-fungsi sipil dimasuki oleh Polri, bahkan beberapa jabatan-jabatan komisaris di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang notabene adalah harus ditempati oleh orang-orang yang cukup profesional, ternyata juga ditempati oleh TNI dan Polri. Nah, ini yang menyebabkan keterpanggilan teman-teman aktivis 98 untuk menyuarakan kembali bahwa ada persoalan yang belum kita selesaikan. Ada hutang yang harus kita bayar. Hutang ini yang harus dikemukakan oleh masyarakat bahwa ada kegagalan ini yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa kami waktu itu gagal melaksanakan itu. Kami hari ini
tetap berada di posisi untuk memperjuangkan cita-cita murni tahun 98 gitu loh. Cita-cita penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu aja. Langkah ke depan kita tetap gini, teman-teman aktivis 98 kan semua berhimpun di kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok profesional, bahkan LSM, bahkan ada yang di akademisi. Nah, kalau bicara langkah-langkah ke depan seperti apa, kita percayakan kepada teman-teman. Karena bagaimanapun, teman-teman hampir dari semua sektor itu masih bertemu. Masih bersilaturahmi, masih bertukar gagasan, kritik otokritik sudah berkembang. Kritik evaluasi terkait perjalanan 98 ini menjadi sebuah langkah-langkah awal. Makanya ada beberapa teman-teman bukan hanya peristiwa 98 ini diingat sebagai sebuah memorable gitu loh, tapi ada langkah-langkah perjuangan selanjutnya yang salah satunya mungkin ada beberapa teman-teman yang hampir aktivis 98 ini hampir semua sudah ada di posisi-posisi relawan capres. Nah, yang kami selalu ingatkan kepada semua teman-teman yang berada di semua posisi relawan capres bahwa ada hutang yang harus dibayar tahun 98, yang harus diselesaikan di 98. Silakan saja mereka mendukung capres A, capres B, capres C. Tapi ada beberapa hal yang harus dituntaskan. Dituntaskan itu apa? Persoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang harus benar-benar diawasi dan diamanatkan. Apalagi persoalan problem HAM, terbunuhnya beberapa kawan-kawan itu sampai hari ini kan juga belum tuntas. Itu yang harus menjadi agenda-agenda yang mestinya dibawa oleh teman-teman yang ada di beberapa sektor itu. Harapan kami ya atas nama eksponen pejuang 98, harapannya adalah pemilu 2024 ini tidak hanya mempersoalkan pergantian orang saja, tapi juga harus melihat seperti sejauh apa demokrasi yang telah berjalan pasca reformasi 25 tahun ini berjalan. Itu kan harus ada evaluasi. Demokrasi itu hakikatnya kan adalah kesejahteraan sosial. Apakah indikator kesejahteraan itu sudah ada? Indikator korupsi semakin turun, indikator beberapa hal pelanggaran HAM itu juga menurun, kepemilikan tanah rakyat juga itu juga semakin, pelanggaran terhadap kepemilikan tanah rakyat itu juga semakin besar. Nah, artinya apa? Ini yang harus menjadi topik persoalan, pokok persoalan kepemimpinan ke depan harus lebih melihat persoalan konteks-konteks itu. Demokrasi liberal ternyata tidak pantas dan layak diperjuangkan di Republik ini karena orang hari ini mau menjadi seorang calon legislatif saja di tingkat DPRD tingkat 1 provinsi atau kabupaten kota itu bisa memakan biaya 20 sampai 30 miliar. Artinya proses demokrasi ini harus dilakukan evaluasi terus-menerus sehingga beban masyarakat terhadap kader-kader bangsa yang bisa muncul itu bukan persoalan market, tapi persoalan kemampuan dan kemampuan dalam melaksanakan program-program yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Salam hangat reformasi, salam. Jadi 25 tahun reformasi sekarang ini yang harus kita peringati adalah bahwa pada 25 tahun yang lalu kita semua mempunyai cita-cita. Memang cita-cita kita berbeda, akan tetapi ada garis besar yang kita sepakati. Setidak-tidaknya 6 cita-cita reformasi yang kita sepakati. Yang pertama adalah adili tangkap Soeharto dan kroninya. Yang kedua adalah supremasi hukum. Yang ketiga adalah anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat adalah amandemen tentang konstitusi yang kita anggap kurang sempurna. Yang kelima adalah kembalinya daerah menjadi berpartisipasi dalam pembangunan. Lalu yang berikutnya adalah amandemen konstitusi yang melahirkan
badan-badan yang seperti kita ketahui ada MK, ada KY, ada MK, ada KY, ada KPK, itu adalah lahir karena reformasi. Lalu reformasi itu sendiri apakah sudah tercapai atau belum? Menurut sebagian teman-teman reformasi belum tercapai. Padahal pada saat itu sebagian teman-teman benar pada berteriak lebih besar reformasi, tapi sebagian juga ada yang teriak revolusi. Lalu pertanyaan sekarang, apakah reformasi itu sudah tercapai atau belum? Saya melihat dengan kebebasan berkumpul dan berserikat, partai sudah banyak. Satu, Soeharto sudah diadili, akan tetapi belum maksimal dengan kroni-kroninya. Hartanya kemarin sudah diambil oleh negara, seperti itu. Lalu yang kedua adalah perihal amandemen konstitusi itu sudah terlaksana. Anti KKN ini yang memang masih menjadi permasalahan, di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme melahirkan raja-raja baru yang dunia kampus pun akhirnya sekarang juga kita ketahui beberapa rektor ketangkap, hakim juga korupsi juga ada seperti itu saat ini. Itu kita kecewa sekali sebagai orang-orang yang mengagendakan reformasi dahulu, karena dulu itu kita anti terhadap kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah sekarang ini rektor korupsi ada, hakim korupsi juga ada. Lalu apalagi? Amandemen sudah tercipta. Dwi fungsi ABRI kita sudah pasti menolak. Karena peran-peran ABRI pada saat itu sangat besar untuk membungkam kemauan-kemauan masyarakat. Sehingga hari ini kita sebagai aktivis 98 pada zaman itu juga menyuarakan tentang penolakan terhadap bagaimana tentara atau ABRI itu menjalankan kembali dwi fungsinya. Kita jelas menolak seperti itu. Lalu yang berikutnya tentang kesejahteraan daerah atau otonomi daerah. Bagaimana? Semua sudah berjalan, TV-TV daerah sudah ada, bank-bank daerah sudah ada, tinggal pendistribusian apa? Pendistribusian rumah sakit yang belum ada. Yang belum ada apalagi pendistribusian sekolah yang secara merata. Pendistribusian guru-guru ataupun kesehatan dalam hal ini dokter-dokter belum secara merata. Lalu jika ditanyakan kepada saya, apakah reformasi ini sudah tercapai apa belum? Jelas, reformasi ini belum mencapai kesempurnaannya. Karena kenapa? Tadi, poin yang pertama adalah Soeharto sudah diadili secara in absentia, tapi kroni-kroninya yang masih hidup sampai sekarang belum. Ya. Yang kedua, amandemen konstitusi sudah dijalankan, tapi di dalam perjalanannya bisa dibayangkan masih banyak di lembaga-lembaga tersebut yang menjalankan amanahnya secara tebang pilih seperti itu. Itu yang kita sayangkan. Lalu yang berikutnya adalah mengenai supremasi hukum. Supremasi hukum ini sangat parah. Kalau misalnya ada hakim yang ketangkep, itu sudah pasti hukum itu diperjualbelikan. Sehingga apa? Sehingga kami selaku aktivis 1998 mengharap sekali kepada seluruh pelaksana ataupun penyelenggara negara untuk menjiwai tentang apa cita-cita reformasi itu. Adalah anti kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi disitulah poinnya. Dan hari ini sebagian aktivis 98 memang terpecah. Ada yang menganggap reformasi gagal, ada yang bilang sudah berjalan, ada yang berjalan secara gradual. Akan tapi menurut saya sendiri, reformasi ini memang belum tercapai sepenuhnya. Sehingga bagaimana untuk mencapai ini? Semuanya harus memperbaiki diri. Hakim-hakim yang memperbaiki diri, polisi-polisi yang memperbaiki diri, lalu kejaksanya memperbaiki diri, lalu tentang dosen-dosennya, guru-gurunya, semua harus memperbaiki diri. Agar apa? Agar cita-cita reformasi yang mengenai anti kolusi, korupsi, dan nepotisme itu tercapai. Sehingga kalau ada teman-teman bilang, politik sekedarnya, perkawanan selamanya. Akan tetapi, di 25 tahun reformasi ini, saya melihat di antara teman-teman sendiri juga berpolitik semua. Jadi saya beranggapan berpolitik selamanya untuk kebaikan bangsa dan negara, berteman juga selamanya. Tentang dui fungsi TNI. Tentang dui fungsi TNI dari awal zaman dahulu, kita sudah sangat menolak seperti itu. Jadi saya ini pernah ditangkap oleh PHH pada aksi
sebelum 1998 itu ada barisan merah putih. Nah, saya ketangkap oleh PHH seperti itu. Mereka menjalankan, menangkap, dan menginjak-injak seperti itu. Saya yang mengalami sendiri. Sehingga saya anggap itu adalah satu perbuatan yang sangat kejam. Belum lagi ABRI ingin berkuasa sebagai gubernur, atau sebagai menteri, atau sebagai kepala daerah. Ini jelas sangat tidak boleh lah. ABRI itu kan seharusnya untuk menjaga negara ini dari ancaman dari luar negeri. Jadi kalau untuk berkuasa, apalagi ABRI-ABRI yang aktif, itu kami selaku pelaku-pelaku dari reformasi 98 jelas menolak. "25 tahun reformasi itu kan masa yang panjang. Jadi kita sudah melampaui satu proses yang luar biasa sebenarnya. Memang kita berangkat, saya perlu mengingatkan kembali memang, bahwa 98 itu adalah moral force, itu gerakan moral, bukan gerakan politik. Karena kita menengarai saat itu memang situasi kehidupan, kehidupan bertanah air, berbangsa dan bernegara sudah di dalam satu proses ancaman atas satu pemerintahan yang despotis, otoritarian, dan sangat represif dan opresif. Dan ini memuncak sebenarnya. Jadi ini bukan proses baru, tapi proses yang memuncak. Dan ledakannya pada 98. Nah, kami bergerak ketika itu memang untuk meruntuhkan satu rezim tirani. Rezim tirani yang memang kemudian ini sudah terlalu rusak sebenarnya. Nah, kalau kemudian kita lihat perjalanan hari ini, tentu saya pribadi sebagai pelaku di 98 merasa miris karena ketika kita katakanlah saat itu menurunkan Soeharto, kita tidak pernah memimpikan situasi seperti hari ini. Artinya ada satu praktek demokrasi liberal yang berlangsung, dan praktek demokrasi liberal ini diwarnai oleh oligarki, karena memang demokrasi liberal yang dilakukan saat ini itu berbiaya tinggi. Sehingga siapapun yang terlibat di dalam proses politik hari ini memang harus punya uang banyak. Nah, ini yang kemudian merusak tatanan semuanya. Artinya praktek KKN, utamanya korupsi, yang kemudian kita perjuangkan di 98, itu tidak terjadi. Bahkan makin menggila. Artinya bahwa kemudian hari ini korupsi bahkan berjalan secara konstitusional. Karena semua aturan perundang-undangan justru memberikan karpet merah bagi terjadinya korupsi. Ini yang kemudian menjadi catatan penting dari dalam 25 tahun reformasi itu adalah itu. Jadi satu situasi yang memang sangat koruptif. Dan ini kemudian menyebabkan dampak eksploitatif terhadap semuanya. Termasuk kemudian bagaimana alam diperkosa, lingkungan hidup dihancurkan. Karena semuanya demi kepentingan penguasaan kapital oleh sekelompok orang tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi panggilan kami untuk hari ini 25 tahun reformasi. Ini menjadi satu catatan penting untuk bahwa sejatinya reformasi telah gagal. Kita harus jujur mengaku bahwa reformasi telah gagal. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan ketika kita bergerak, tidak seperti hari ini harusnya. Harusnya kondisinya akan menjadi lebih baik, tapi tidak. Maka kita mengatakan reformasi telah gagal. Reformasi telah mati. Nah, ini yang kemudian kita harus sadarkan itu kepada semua, terutama juga kawan-kawan 98, bahwa ini sudah gagal. Dan kita harus meminta maaf kepada seluruh bangsa Indonesia atas situasi hari ini yang kemudian terjadi. Karena bagaimanapun juga kita gagal mengawal proses reformasi itu. Nah, itu sebabnya kemudian kalau kita bicara pada konteks kekinian, di dalam proses 25 tahun ini, bertepatan kemudian kita ini juga besok itu tanggal 20 Mei Hari Kebangkitan Nasional, saya ingin mengatakan kepada kawan-kawan bahwa memperingati 25 tahun reformasi harus diletakkan pada kesadaran tentang kebangkitan nasional, kebangkitan sebuah bangsa, revitalisasi sebuah bangsa, tentang sebuah cita-cita ketika negara ini dimerdekakan oleh bangsa Indonesia. Ini penting, karena ketika jiwa aktivisme yang terus menggeliat itu dipelihara, maka kita tidak akan pernah membawa bangsa ini kemana-mana. Kita akan selalu terjebak di dalam proses yang ada hari ini. Oleh karena itu, momentum ini penting untuk saya sebenarnya, untuk mengajak kawan-kawan, untuk mengubah mindset. Tidak lagi bergerak sebagai aktivis.
Tapi mari kita bergerak sebagai pejuang. Kesadarannya kita kembalikan pada satu situasi batin seperti tahun 45. Jangan kemudian kita terjebak justru mengikut pada tahun 66. Karena saya ingin ingatkan saja bahwa kata aktivis itu muncul di aktivis 66. Tidak ada kita pernah mendengar aktivis 45, nggak ada. Yang ada adalah pejuang 45. Nah, sementara di 66 kita dihadirkan satu fenomena politik ketika itu, gerakan mahasiswa kemudian terjebak, terlarut di dalam kekuasaan yang ada. Sebutlah nama-nama yang kemudian tokoh-tokoh gerakan di saat itu. Kemudian mereka menduduki posisi-posisi tertentu di kekuasaan di awal zaman Soeharto. Nah, ini yang kemudian menjadi kebiasaan diduplikasi oleh angkatan-angkatan berikutnya, oleh aktivitas berikutnya. Seolah-olah kemudian ketika mereka bergerak, mereka merasa berhak untuk mendapatkan kekuasaan. Karena tadi mereka mencoba menduplikasi proses 66. Nah, kita harus jujur mengakui, inilah yang terjadi. Bukankah 66 juga kemudian menghasilkan Orde Baru 32 tahun? Nah, kalau kesadaran ini terus dipelihara dan kita tidak kemudian membawa kesadaran ini kembali ke 45 sebagai seorang pejuang yang betul-betul bicara tentang merah putih, dalam bahasa singkat waktu itu merdeka atau mati, kita akan kehilangan momentum itu. Jadi, peringatan ini saya ingin mengatakan bahwa mari kita melakukan proses transformasi. Tidak lagi menjadi aktivis, tapi menjadi pejuang. Jika tidak, lupakan 98. Artinya, saya tidak bisa berharap lagi. Artinya, hari ini harus muncul adalah pejuang 98, bukan aktivis 98. Karena dia bicara tentang kepentingan bangsa, rakyat, dan negara Republik Indonesia. Saya ingin memberikan catatan penting kepada semua pihak. Artinya, bicara semua komponen elemen bangsa hari ini. Tidak terkecuali, saya tidak mau bicara pemerintah, tidak mau bicara rakyat. Saya bicara sebagai sebuah bangsa. Mari kita bicara sebagai Indonesia, itu pertama. Yang kedua, sebagai Indonesia, maka semua harus tunduk pada amanat preambul Undang-Undang Dasar 45. Karena di sanalah letak cita-cita bangsa yang dititipkan kepada negara Republik Indonesia. Kalimat di dalam proklamasi menegaskan itu. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Artinya negara Indonesia merdeka, dimerdekakan oleh bangsa Indonesia. Amanat kemerdekaan itulah yang kemudian ditulis di dalam preambul Undang-Undang Dasar. Maka sebagai bangsa Indonesia harusnya semua elemen komponen bangsa harusnya tunduk pada itu. Apapun yang dilakukan dalam konteks berbangsa, bertanah air dan bernegara harus di dalam frame preambul Undang-Undang Dasar. Jika tidak, saya hanya ingin mengatakan, lupakan Indonesia. Kalau kita bicara dui fungsi TNI, kita harus kembali kepada periode Orde Baru, masa Orde Baru. Di mana di sana kekuasaan dibangun dengan kekuatan militer. Soeharto sendiri seorang jenderal. Artinya, kekuatan politik utama Soeharto adalah militer, tentara. Dan untuk melegitimasi itu, kekuasaannya selama 32 tahun, dui fungsi dilakukan, di mana kemudian militer boleh masuk ke dalam ruang-ruang politik, di dalam kontrol Soeharto tentunya. Nah, tentu ini kita tidak inginkan ini terjadi kembali. Artinya, TNI menjadi kekuatan politik itu sendiri di dalam, karena tugas TNI jelas, dia menjaga pertahanan negara Republik Indonesia. Tugas pertahanan, itu utamanya, bukan untuk berpolitik. Nah, hari ini, tiba-tiba kita mendengar ada ajuan oleh Mabes TNI tentang revisi RUU TNI yang kemudian ketika kita baca, itu ingin mengembalikan lagi situasi seperti zaman Orde Baru. Nah, ini yang tidak bisa kita terima, karena kita akan menemukan lagi satu kekuasaan yang sangat opresif, yang sangat represif, yang sangat otoritarian. Dan ini artinya bertentangan dengan supremasi sipil, karena salah satu yang kita perjuangkan di dalam 98 adalah supremasi sipil. Jadi tidak ada lagi kemudian militer ada di dalam wilayah kekuasaan. TNI adalah alat negara. Itu yang harus dicatat di situ. Jadi dia tidak bisa berpolitik dalam konteks itu. Mereka betul-betul alat negara. Maka dui fungsi TNI hari ini yang kemudian muncul di dalam revisi rancangan undang-undang TNI, tentu saja tidak sejalan dengan apa yang sudah kita perjuangkan selama ini. Dan kami tidak menghendaki itu terjadi. Tidak hanya dui fungsi TNI, tapi juga dui fungsi Polri, yang hari ini juga terjadi dui fungsi Polri.
bagaimana Polri masuk ke dalam semua. Tidak. Karena banyak pos-pos yang kemudian bisa diisi oleh kemudian yang memang punya kapasitas dan kompetensi sesuai dengan keahliannya gitu. Ruang-ruang itu. Nah, ini yang kemudian perlu menjadi catatan penting bahwa dui fungsi TNI itu mematikan supremasi sipil. Itu yang tidak kami kendaki. Jadi intinya adalah supremasi sipil yang harus kemudian kita jaga. Sebenarnya itu. Ada yang mau tambahin, Mas? Kira-kira. Ya, tambahnya sederhana aja. Saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa mari kita bicara sebagai sebuah bangsa, bukan sebagai sebuah golongan, kelompok kepentingan, apalagi partai, apalagi dalam konteks hari ini memasuki tahun politik 2024, kemudian semua terjadi polarisasi, segregasi, fragmentasi yang kemudian hanya terjebak pada dukung-mendukung dan akhirnya hanya menimbulkan konflik. Lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Sehingga tidak ada harganya, tidak pantas, tidak cukup pantas kemudian pertarungan itu kemudian dihiasi oleh hal-hal yang kemudian menegasikan rasa kebangsaan kita, mencederai rasa kebangsaan. Rivalitas kontestasi menjadi sesuatu keniscayaan, tetapi jangan sampai itu merusak, menghancurkan, merobek nilai-nilai kebangsaan di kita. Itu ya tambahan dari saya. Di sini saya melihat bahwa penyelesaian HAM yang sifatnya yang oleh pemerintah yang sekarang diselesaikan secara non-yudisial itu adalah sebuah tindakan yang saya rasa bukan sebuah penyelesaian pelanggaran HAM, karena proses pelanggaran HAM yang terjadi harusnya diselesaikan dengan mekanisme yudisial, karena hal-hal yang berkaitan dengan hukumnya itu masih ada. Hal yang telah dilakukan adalah proses peradilan terhadap Soeharto, Presiden Soeharto. Hal itu kan dilakukan meskipun hal itu dilakukan secara in absentia. Artinya proses hukum itu terjadi. Nah, kenapa sekarang kok penyelesaian HAM-nya dilakukan secara non-yudisial dengan memberikan bantuan, dengan memberikan ganti rugi dan sebagainya? Saya menganggap bahwa ini sama saja melecehkan atau mengabaikan apa-apa atau mereka-mereka yang telah menjadi korban dalam kasus HAM tersebut. Sehingga kami sebagai aktivis 98 masih menganggap bahwa masih banyaknya agenda-agenda reformasi, baik pemerintahan pasca reformasi maupun pemerintahan saat ini yang harus segera diselesaikan. Karena untuk menciptakan bahwa menunjukkan bahwa reformasi berjalan dengan baik dan reformasi tercapai. Bila tidak, maka peringatan 25 tahun ini adalah menjadi stepping stone bagi kami untuk dilakukannya perubahan-perubahan, dan kami mengharapkan bahwa evaluasi reformasi 25 tahun ini adalah memberikan gambaran bagi generasi-generasi berikutnya untuk melihat, mendengar, dan merasakan bahwa agenda-agenda reformasi belum selesai dilaksanakan. Salah satu agenda reformasi pada saat kami dulu adalah pencabutan duifungsi ABRI. Namun ternyata dalam perjalanannya duifungsi ABRI pun bermetamorfosa. Bahkan saat ini duifungsi ABRI mulai dilegalkan dengan mekanisme melakukan pelaksanaan duifungsi ABRI lagi. Nah, jelas sebagai agenda dari reformasi, maka kami akan tetap menyerukan bahwa menolak duifungsi ABRI dalam bentuk apapun. Artinya, kalaupun sekarang disebutnya bukan duifungsi ABRI tapi multifungsi ABRI, tetap itu akan menjadi penolakan bagi kami, karena memang itu adalah agenda reformasi. Dan kami mengharapkan bahwa generasi-generasi selanjutnya akan tetap meneriakan yang sama sebagaimana agenda reformasi kami. Harapan saya ke depan adalah bahwa reformasi yang kita jalankan sampai saat ini 25 tahun ini harus tetap digaungkan. Siapapun presidennya, siapapun bagaimanapun pemerintahannya, itu harus menjadi dasar dalam nilai-nilai perjuangan. Karena kami melihat bahwa agenda reformasi bukan cuma keluar dari mulut kami saja, tapi itu adalah jeritan dan teriakan
dari seluruh bangsa Indonesia dalam memperjuangkan dan menciptakan Indonesia lebih sejahtera lagi. Nah, dengan agenda reformasi yang kami memang anggap belum selesai, kami berharap agenda reformasi ini akan terus digaungkan dan menjadi sebuah pagar atau menjadi sebuah kekuatan bagi masyarakat Indonesia untuk menciptakan Indonesia sejahtera. Melihat bahwa sudah 25 tahun reformasi ini, apa sih yang sedang berlangsung atau apa yang sudah terjadi sampai dengan saat ini. Bahwa kalau menurut penilaian saya atau apa yang saya lihat, bahwa demokrasi kita pada saat ini masih banyak persoalan yang harus kita benahi. Khususnya demokrasi politik, demokrasi ekonomi, dan juga kepribadian bangsa kita. Artinya begini, dalam demokrasi politik masih banyak kita menemukan adanya persoalan-persoalan politik yang kemudian mengemuka, khususnya pada tataran birokrasi kenegaraan kita. Bahwa kemudian orang-orang yang terpilih, orang-orang atau elit-elit yang duduk di kursi kepemimpinan pada saat ini, itu belum 100% bisa merepresentasikan bagaimana amanat rakyat yang diinginkan dalam era reformasi kemarin. Jadi kalau bisa dibilang bahwa semuanya ini masih sebatas transaksional. Jadi kondisinya banyak yang kemudian mencalonkan diri atau duduk di pemerintahan itu adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan ekonomi yang lebih. Tapi bukan orang-orang yang terpilih dengan memiliki kapasitas atau kemampuan untuk menelurkan ide-ide atau semangat-semangat reformasi yang sudah berjalan selama 25 tahun ini. Nah, itu menjadi PR besar bangsa ini. Kemudian secara ekonomi kita juga masih lihat bahwa kita cukup tertinggal dari negara-negara lain, khususnya negara-negara yang berada di kawasan Asia. Dengan 25 tahun reformasi ini sebenarnya banyak harapan dengan kemajuan ekonomi yang akan kita peroleh. Tapi kan kita baru mengejar pada pembangunan infrastruktur. Industri-industri kita belum berjalan maju dan juga masih banyak ketimpangan, jauhnya jurang kemiskinan yang kemudian itu juga perlu kita benahi. Walaupun memang setahap demi setahap dalam 25 tahun reformasi ini, khususnya pembenahan itu sudah ada. Tapi cenderung berjalan masih agak tersendat dan lambat. Nah, inilah perlunya kita kemudian bersama-sama, kemudian masyarakat juga mengingat kembali bahwa semangat reformasi ini adalah semangat perubahan untuk perbaikan bangsa ini ke depan. Nah, itu yang perlu kita ingat selalu. Jadi kalau menurut saya adalah politik dan ekonomi ini adalah saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita butuh orang-orang yang kompeten, orang-orang yang qualified, yang kemudian bisa menuntun bagaimana bangunan ekonomi ini lebih baik ke depannya. Semangat reformasi ini saya lihat sih semangatnya memang ada, tapi belum terejawantah secara menyeluruh ya, atau kemudian secara integral itu masuk ke dalam lingkup kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga kehidupan pemerintahan yang ada saat ini. Karena apa? Karena kita lihat saja bahwa masih banyak kasus khusus kemudian kasus-kasus KKN, kedekatan antara elit politik, bangunnya kemudian dinasti keluarga yang kemudian menempati posisi-posisi politik, itu kan masih terlihat gitu loh. Nah, kemudian perbaikan-perbaikan di sana sini, kemudian kita bisa lihat bahwa kasus-kasus korupsi, kemudian juga kasus-kasus peradilan umum, hukum, itu juga masih banyak kita lihat di pemberitaan pada hari ini, itu ya masih perlu banyak pembenahan gitu. Nah, jadi kalau menurut hemat saya adalah dengan 25 tahun reformasi ini masih banyak PR yang harus kita kejar ketertinggalan kita. Bahwa reformasi ini masih saja didengungkan, tapi semangatnya dan juga wujud nyatanya itu belum secara maksimal bisa kita katakan bahwa reformasi itu berhasil. Semangat reformasi oke, kita digelorakan oleh para aktivis-aktivis di masa lalu. Kemudian sampai dengan sekarang ini juga aktivis-aktivis muda, adik-adik mahasiswa juga sudah turun ke jalan dan juga coba mengingat kembali semangat reformasi. Tapi kondisinya adalah memang
kita masih punya PR besar untuk membenahi itu bersama. Makanya kemudian banyak yang berharap bahwa ya bagaimana hutang sejarah reformasi 25 tahun ini itu bisa kemudian kita kembalikan lagi kepada ruhnya semangat reformasi pada tahun 1998, bahwa kemudian reformasi birokrasi pada saat itu, kemudian juga tuntutan-tuntutan untuk kemudian supremasi hukum dikembalikan, kemudian bagaimana demokrasi yang sebaiknya. Nah, itu coba bisa dibenahi melalui sistem ketatanegaraan, dan kawan-kawan yang kemudian bercimpung pada saat 98 itu bisa turut mengambil andil atau bagian untuk pembenahan itu. Nah, itu harapannya. Tapi kemudian bagaimana kita lihat apakah ruang-ruang itu diberikan pada hari ini? Nah, itu yang perlu kemudian kita cermati bersama, dan juga kita sinergikan dengan pemerintahan dan juga dengan elit politik yang ada. Apakah semangat itu bisa kita emban bersama-sama menjadi cita-cita kenegaraan yang baik ke depannya. Kalau bicara duifungsi itu sudah harga mati ya. Artinya untuk mengembalikan lagi duifungsi ke dalam tatanan kehidupan negara pada saat ini itu sudah tidak mungkin. Karena ya tugasnya TNI adalah kemudian kembali kepada sistem pertahanan saja. Ketika kemudian mereka ikut cawe-cawe atau kemudian masuk di dalam sistem perpolitikan negara, itu akan merusak profesionalitas TNI itu sendiri. Jadi bagi saya adalah untuk menjaga profesionalisme seorang prajurit, seorang TNI adalah ya mereka kemudian ditempatkan pada porsi yang sesuai dengan sistem pertahanan negara ini. Karena kemudian tugas-tugas untuk pertahanan negara ini kan sangatlah besar dan sangatlah kompleks. Apalagi kalau mereka kemudian turut andil dalam politik, kemudian menentukan agenda-agenda politik ke depan. Nah, dan mereka juga bersenjata, itu akan sangat berbahaya untuk menjaga demokrasi kita ke depannya untuk tetap baik. Karena kan tadi yang sudah saya sampaikan bahwa PR demokrasi kita ini kan masih besar ke depannya. Banyak kasus-kasus juga pelanggaran-pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia yang itu juga belum tuntas. Seperti kemudian kasus penembakan 98 pun juga itu belum bisa menemukan ujung yang terang. Tapi bagi saya kemudian kalau kita bicara 25 tahun reformasi ini kita setback kembali kepada di fungsi TNI, nah itu sama saja kemudian reformasi yang sudah 25 tahun berjalan ini adalah reformasi yang gagal pada hari ini. Dulu kita memperjuangkan reformasi melawan pemerintahan yang otoritarian. Soeharto aja, zaman Soeharto memang betul. Kita berniat untuk demonstrasi aja udah ditangkap juga, baru berniat doang diskusi begitu. Sama aja sebenarnya. Yang satu pakai hukum adalah aku, kalau Soeharto itu hukum adalah saya. Kalau hari ini hukum memang ada, ya, tapi dilahirkan hanya untuk mengkriminalisasi rakyat dan organisasi-organisasi kritis. Jadi pertanyaan pada akhirnya setelah 25 tahun tidak ada perubahan terhadap republik ini. Mimpi kita tentang kehidupan rakyat yang sejahtera, berkeadilan, punya kesetaraan, enggak ada. Rakyat bisa dipenjara kapan saja kalau mereka menyatakan pikiran kritis mereka dengan cara apapun. Ya, sementara lahir undang-undang tentang kebebasan pers setelah zaman Pak Harto, ya, pers juga nggak bebas-bebas amat hari ini. Ya. Memang kalau dulu pakai perangkat hukum dan aparat, kalau sekarang hanya aparat. Tapi ada operasinya di belakang. Entah itu manajemennya lah ditakut-takuti gitu kan. Banyak hal sebenarnya. Jadi secara ini tidak ada perbedaan antara zaman reformasi dengan zaman-zaman sebelumnya. Bahkan lebih parahnya hari ini, sampai detik ini 78 tahun kemerdekaan Republik, rakyat itu hanya diberikan janji-janji palsu. Di PHP-in lah kata bahasa anak sekarang itu. Dikasih janji-janji manis bahwa kemerdekaan itu akan menciptakan rakyat adil dan makmur. Ternyata makin kesini makin banyak orang miskin.
Mana kemakmuran itu? Mana keadilan itu? Keadilan itu harus mencakup banyak hal. Keadilan hukum, keadilan ekonomi. Pertanyaannya lagi hari ini, ya kan? Keadilan ekonomi macam apa yang kita dapatkan? Penguasaan atas sumber-sumber daya alam. Nggak ada tuh. Tetap miliknya orang-orang lama. Itu aja beranak pinak. Ya kan? Dan kita bisa menjemput siapa aja orangnya. Apa ada perbedaan? Kalau di zaman Soeharto bapaknya, di zaman reformasi cucunya, ya kan? Dan itu terakumulasi dan terkapitalisasi selama puluhan tahun ini. Emang Astra berubah dari zaman Pak Harto sampai sekarang? Sama aja. Yang punya mereka-mereka juga, gak ada bedanya kan? Yang makan nasi raskin ya kita-kita juga. Mungkin tetangga kita. Jadi apalagi gitu loh. Kita mau menunggu apa? Kita mau menunggu Tuhan turun untuk memperbaiki nasib kita? Nggak akan juga mungkin. Ya kan? Maka kita harus merubahnya sendiri gitu loh. Dengan cara apapun. Entah itu memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita. Tapi kalaupun sumber daya manusia sudah baik, banyak orang yang bersekolah hari ini dibandingkan zaman Pak Harto kan lebih banyak orang yang bersekolah hari ini. Tapi kemiskinan nggak turun, ya kan? Nggak turun. Mungkin di zaman 98 tuh 100.000 masih kita bisa beli 10 kilogram beras, 10 kilogram telur ayam. Hari ini 100.000 itu beli beras 2 kilo, telur sekilo, tempe, ya kan? Udah nggak cukup, minyak goreng udah nggak cukup. Lalu di mana kesejahteraan itu? Kalau pakai filosof Yunani, dia akan bertanya mungkin seperti saya hari ini, di manakah kebenaran itu? Nggak ada. Ya tinggal kita mau pilih. Kita mau berdiam diri terhadap situasi hari ini, atau kita menyerukan kepada rakyat, ayo, mari bersama-sama. Kita masih punya cita-cita dan mimpi indah untuk generasi mendatang. Kita abaikan saja mimpi-mimpi orang-orang tua yang sekarang memimpin Republik ini. Karena nasib hari ini adalah bergantung pada nasib kita. Saya dalam hal ini tidak ingin menyampaikan kebenaran baru. Karena kebenaran lama banyak yang kita lupakan. Salah satu kebenaran dalam jiwa raganya Indonesia itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Dan di Pancasila sudah termaktub semuanya itu. Ya kan? Kita dipandu oleh suatu filsafat negara yang bernama Pancasila. Itu bahwa kita punya kesetaraan untuk beragama. Masing-masing kita tuh menghargai agama-agama yang tumbuh dan besar di Indonesia. Ya kan? Kita harus memberikan hak-hak. Itu yang pertama. Bahwa Pancasila itu juga mengajarkan kepada kita, ayo, mari kita bangun kemanusiaan di dalam kita, diri kita sebagai entitas eksponen kebangsaan. Ya kan? Ya. Juga negara gitu, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi di samping kita itu beradab sebagai manusia, kita juga harus adil. Ini kan bahasanya adalah bahasa hukum sebenarnya. Bahwa tidak ada orang yang boleh diperlakukan kemanusiaannya, ya kan, dengan cara-cara yang biadab. Tidak ada orang yang dibolehkan memperlakukan keberadaban orang itu tanpa harus melihat keadilan. Jadi kita itu bernegara, ada panduannya. Di atas semua itu, karena kita berbicara tentang persatuan Indonesia, ya kan? Kita ini lahir sebagai entitas budaya, entitas kebangsaan, entitas ras, entitas golongan, ya kan? Yang harus hidup bersama. Nggak boleh ada yang dizolimi gitu loh. Negara harus hadir seperti itu. Jadi nggak boleh ada kelompok minoritas yang ditindas oleh mayoritas, nggak boleh ada. Tentang prinsip-prinsip demokrasi kita,
Kita ini bermufakat dulu, bermusyawarah, kemudian bermufakat gitu loh. Sekarang ini ditinggalkan. Musyawarah mufakatnya nggak ada. Ya kan? Karena musyawarah dan mufakat itu menandakan kita adalah manusia yang dipandu oleh kebijaksanaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Gitu loh. Ada nurani, ada akal budi. Bukan cuma dihitung berdasarkan pilihan di kotak masing-masing gitu loh. Ini yang banyak kita tinggalkan. Kemudian negara dan kita masing-masing individu juga harus melahirkan keadilan sosial itu. Karena agama masing-masing kita juga mengajarkan, ya kan? Di Kristen ada yang namanya perpuluhan. Di Islam ada zakat, ada sodako. Kalau zakat itu tuntunannya karena ada kewajiban muslim terhadap muslim yang lain. Tapi yang namanya sodako, infak itu kan kerelaan personal. Dan kita punya panduannya itu. Gitu loh. Negara itu mengakomodir juga ajaran agama secara baik. Lalu kalau hari ini perangkat-perangkat itu, cita-cita itu, filosofi itu hilang, yang salah siapa? Masyarakat kita masih dipandu oleh agamanya masing-masing. Berarti ada negara yang perannya gagal di sini. Bicara soal Undang-Undang Dasar 45. Aduh, terlalu banyak mas. Seminggu nggak kelar kalau dibahas. Gitu. Bicara sumber daya alam yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Faktanya tidak seperti itu. Hanya kelompok pemodal yang diberikan haknya untuk menggarap sumber daya alam kita. Ya kan? Padahal sebagai warga negara Indonesia yang sejak lahirnya negara emang mau kasih ke Mas untuk punya kebun kelapa sawit? Enggak. Ya kan? Atas nama masyarakat adat saja mau menuntut itu nggak bisa, tidak mudah. Jadi apa peran negara di situ? Ya kan? Jangan salahkan rakyat ketika mereka mengambil hak-hak adat mereka, hak ulayat mereka, kemudian dihalangi oleh aparatus negara, kemudian terjadi perlawanan, dan selalu juga pada akhirnya rakyat yang kalah. Rakyat itu sejatinya harus dimenangkan karena undang-undang dasar kita mengamanatkan itu. Ya kan? Kalau itu tidak terjadi, yang salah siapa? Undang-undang dasarnya atau siapa? Nggak mungkin undang-undang dasar salah. Yang salah penyelenggaranya, aparatus negaranya yang salah. Nah, kalau kita orang-orang sadar yang dipandu dengan ideologi yang benar, kita nggak akan terima kondisi seperti ini. Ya sekali lagi kita harus berjuang lagi. Mungkin akan lebih panjang generasi 98 itu untuk bertarung di jalanan. Gitu. Mungkin kita akan ya seperti yang kami lakukan selama puluhan tahun ini, tetap mendidik rakyat untuk melawan. Gitu. Kekuasaan itu kan kalaupun kami dapat, semestinya juga kami akan gunakan untuk kemaslahatan rakyat. Ya kan? Untuk menjamin bahwa kami ketika berkuasa hak-hak rakyat terpenuhi. Tapi karena kami percaya pada 1998 itu, kami percaya mungkin di Republik ini masih banyak orang-orang baik. Kami menitipkan agenda-agenda reformasi itu kepada mereka. Selama 25 tahun, bukan waktu yang pendek, kami menitipkan amanat itu kepada mereka. Dan gagal mereka mengemban amanat rakyat. Dalam Islam, orang yang gagal mengemban amanah, munafik namanya. Ya. Jadi, orang-orang yang dipercayakan memimpin Republik ini adalah kelompok-kelompok munafik. Karena tidak kembali pada cita-cita reformasi yang kami titipkan dan cita-cita para pendiri bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Langkah selanjutnya apa? Ya kalau kita masih bisa ngelawan Republik yang zolim ini, Republik yang dipimpin orang-orang munafik ini, kita lawan. Gitu loh. Karena tidak ada kata berhenti. Kami sudah memulainya tahun 98, di mana kami tidak pernah takut dengan rejim yang zolim. Bahkan pada saat itu orang-orang tua kami rela dan ikhlas kalaupun kami harus mati di Semanggi dan Trisakti atau dimanapun tempat yang kami ditakdirkan untuk mati. Dan Tuhan masih memilih kami panjang umur. Kami mengenang
teman-teman kami yang mati di Trisakti, Semanggi, dan di tempat-tempat yang lain. Kami ingat Marsinah, buruh yang dibunuh. Kami ingat. Atau saudara-saudara kami yang sedang berjuang di negeri orang, menjadi buruh migran. Kami ingat jasa-jasa mereka. Mereka lah yang merelakan dirinya berangkat ke negeri orang tanpa jaminan, ya kan? Mereka tinggalkan tanah airnya. Mereka berjuang yang seharusnya tidak terjadi sesuai dengan mimpi Soekarno. Nggak boleh bangsa ini menjadi bangsa kuli, apalaginya kulinya bangsa-bangsa. Ini amanat Soekarno loh. Soekarno nggak mau bangsa kita menjadi bangsa kuli. Faktanya hari ini, Republik Indonesia menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Jadi kepada teman-teman yang mengatakan mereka anak ideologinya Soekarno, ayo. Ideologi kita tidak pernah mati. Kita selamatkan Republik ini untuk tidak menjadi bangsa kuli. Saya tidak mau menegasikan teman-teman yang ada dimanapun berada, selama mereka tetap pada garisnya, ya kan? Mungkin saja tidak banyak yang mereka bisa lakukan untuk rakyat, tapi setidaknya mereka mungkin ya, kalau teman-teman yang ada di kekuasaan ini kekuasaannya korup, mereka bisa ngurangi lah gitu loh. Jadi nggak korup semua gitu kan. Ya kehadiran teman-teman itu juga mungkin menjadi semacam barikade gitu, atau jangan barikade lah ya, menjadi semacam pengingat kekuasaan, ya kan? Karena mereka, saya yakin masih ingatlah kepada teman-teman yang meninggal itu. Setidaknya lembaga yang mereka pimpin nggak terlalu korup lah, itu udah bagus, itu udah cukup bagus, ya kan? Daripada kita nggak masuk, ya kan? Dan korupsi tetap terjadi, setidaknya ada teman-teman yang bisa menghambat korupsi lah gitu loh. Saya berpikir gitu ya, menyerukan bahwa kedepannya memang harus ada niat yang kuat dari teman-teman 98 yang sekarang bertebaran di mana-mana sebagai profesional maupun sebagai birokrat. Ternyata ayo kita rumuskan Indonesia yang sebenarnya gitu loh. Kan panduannya sudah ada. Kita rumuskan, ayo dong. Republik ini kaya, tapi kok kesejahteraan rakyat tidak pernah sampai ke meja-meja mereka gitu loh. Kita akan berharap lahirnya generasi baru yang mampu menjamin keadilan itu sampai ke piring-piring dan sendok-sendok rakyat. Itu aja mimpi kami dulu. Di mana rakyat bisa dengan bebas mengutarakan pendapatnya, yang tentu saja pendapat itu untuk mengguidance pemerintahan. Jadi pastikan dulu deh. Yuk kita kembali memastikan bahwa cita-cita kemerdekaan para founding fathers dan cita-cita kemerdekaan aktivis 66, aktivis 74, aktivis 78, aktivis 98 dan kapanpun aktivisnya akan meneruskan perjuangan ini, pastikan kesejahteraan dan keadilan harus sampai di piring dan sendoknya rakyat. 25 tahun reformasi merupakan usia yang cukup tua kali ya, atau cukup dewasa untuk sebuah perubahan itu, karena mestinya perubahan itu bergulir per 5 tahunan. Berarti mestinya kalau sudah 25 tahun sudah ada kurang lebih 5 kali ganti kekuasaan. Mestinya kekuasaan setelah reformasi berkaca pada agenda reformasi. Tapi yang terjadi sekarang adalah agenda-agenda reformasi yang sudah tuntas itu jauh lebih sedikit dibandingkan yang belum tuntas. Terutama akar dari tuntutan reformasi yang paling utama, yaitu pemberantasan KKN atau korupsi, kolusi, nepotisme. Dan semakin
kesini dan 25 tahun reformasi malah semakin menurun atau melemah pemberantasan terhadap korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi dengan usia 25 tahun pemberantasan KN hampir dipastikan tidak memberikan manfaat untuk bangsa. Malah semakin merajalela praktek KKN dan semakin masyarakat terang benderang melihat praktek KKN itu. Jadi mulai dari aparat paling bawah sampai paling atas semuanya melakukan praktek KKN dan itu sepertinya dibiarkan begitu saja oleh penguasa selama 25 tahun ini. Jadi gonta-ganti penguasa, pemberantasan KKN sepertinya malah semakin lemah gitu, bukan semakin kuat. Nah, ini saya pikir salah satu kegagalan 25 tahun reformasi adalah melemahnya pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Sampai yang terakhir kita dengar atau kado 25 tahun reformasi adalah mega korupsi 8 triliun yang luar biasa itu. Anggaran 10 triliun dikorupsi 8 triliun. Itu bukan lagi mungkin korupsi, mega atau apa, rampok korupsi lah gitu. Kado 25 tahun pemberantasan KKN. Dan kita mengalami Orde Baru itu kalau lahir dari 73 kita jadi mengalami mulai tahu tentang praktek korupsi, kolusi, nepotisme di zaman Orde Baru itu ya mungkin pas SMA kali ya, SMA lah mulai gelisah gitu terhadap praktek tersebut karena memang sebagian atau kebanyakan anggaran negara dikuasai oleh segelintir elit gitu. Kalau Orde Baru, tapi kalau pasca Orde Baru ya anggarannya dikorupsi berjamaah mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas gitu. Cuman memang pada saat Orde Baru praktek korupsi nepotisme tidak seterbuka sekarang karena memang pertama ya medianya masih belum seperti sekarang gitu. Mungkin kalau ya sama seperti sekarang medianya begitu terbuka mungkin juga bisa ditemukan hal yang luar biasa juga. Saya pikir ya pemberantasan korupsinya tidak ada ini sama sekali tidak ada peningkatan sama sekali. Buah dari reformasi adalah keterbukaan informasi. Jadi ya korupsi atau nepotisme sangat terlihat jelas prakteknya pada saat era reformasi ini, terutama setelah era medsos lah ya, itu sangat terbuka lah. Tapi kalau dulu kan sangat tertutup, jadi informasinya hanya berkembang dari ya sumber-sumber tersembunyi lah gitu ya. Tapi secara kasat mata jelas terlihat gitu bahwa kehidupan pejabat-pejabat zaman dulu juga luar biasa gitu. Sama aja sebenarnya dengan sekarang. Jadi tidak ada perkembangan sama sekali. Padahal itu agenda reformasi yang paling utama dalam pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme. Mau ada kembalinya RUU ya, masih RUU untuk difungsikannya kembali dua fungsi TNI. Ya kalau dulu kan TNI sama dengan Polri ya. Kalau sekarang sebenarnya ya sama saja, tapi lebih parah sebenarnya dua fungsi Polri kali sekarang gitu. Tapi ya saya pikir ini tidak boleh dihidupkan lagi karena memang salah satu tuntutan reformasi adalah menghapuskan dua fungsi TNI gitu. Jadi TNI aktif dalam kegiatan atau jabatan-jabatan publik atau jabatan-jabatan publik atau politis lah gitu. Ya kalau sebenarnya sah-sah aja, tapi ada hal yang memang ditakutkan oleh masyarakat kalau dua fungsi ini kembali seperti ke zaman Orde Baru gitu.
Karena ini bisa dijadikan alat oleh penguasa ya untuk membungkam suara masyarakat atau mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan oleh aparat, sehingga ya aparat semakin merajalela untuk melakukan sesuatu terhadap ya masyarakat lah gitu. Karena dia difungsikan melebihi dari kapasitasnya lagi. Mestinya ya kalau sudah pensiun, saya juga heran juga negara kalau orang sudah pensiun ya sudah pensiun aja, jangan dikaryakan lagi. Generasi muda ini masih banyak, masih luar biasa, 200 juta rakyat Indonesia. Mau diapain kalau orang pensiun dikaryakan, itu kan kita kan perlu ada semacam regenerasi gitu. Jadi ya kenapa mungkin praktek KKN tidak juga meningkat penindakan dan lain sebagainya, karena itu tadi masih diisi jabatan oleh itu tadi para pensiunan dan lain sebagainya. Mestinya kalau udah pensiun ya sudah, dia boleh ya kalau dia mau kerja ya dia mengabdi sama negara gitu. Ya karena dia udah banyak dapat bantuan dari negara ya tinggal mengabdi setelah pensiun gitu. Jangan lagi setelah pensiun masih juga pengen melakukan praktek-praktek KKN itu. Ya untuk bisa minimal meminimalisir ya praktek-praktek KKN yang sudah merajalela ya, aktivis 19-an hanya bisa melakukan seruan moral lah yang paling rendah gitu. Tapi kalau kita melakukan aksi-aksi turun ke jalan pun sekarang sepertinya sudah sering kali kita lakukan, tapi kan malah semakin merajalela praktek korupsi nepotisme. Satu-satunya jalan yang bisa dilakukan aktivis 98 lah ya merebut kekuasaan gitu. Dalam hal ini adalah mengisi posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di instansi-instansi lainnya gitu, supaya kekuasaan yang dipegang oleh aktivis 98 bisa untuk menuntaskan agenda reformasi 98 itu. Tapi kalau melakukan aksi-aksi yang sifatnya misal turun ke jalan, saya pikir sudah tidak efektif lagi. Tapi yang harus dilakukan adalah merebut kekuasaan dengan jalan apapun itu. Ya baik dengan jalan formal maupun informal. Tapi intinya kalau kita tidak masuk atau tidak ada dalam kekuasaan, maka perubahan tidak akan pernah terjadi. Perlu sosialisasi tentang gerakan 98 ini kepada generasi muda sekarang gitu. Bahwa dulu tahun 98 pernah ada sekelompok aktivis mahasiswa yang mengorganisir kekuatan-kekuatan mahasiswa untuk kemudian melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang menuntut beberapa agenda perubahan. Agenda perubahan yang paling mendesak ya di samping turunnya penguasa waktu itu adalah agenda KKN itu gitu. Tapi memang ini ya harus tersosialisasi di kalangan anak-anak muda gitu. Untuk kemudian mereka bisa belajar atau mengambil mengambil manfaat dari tuntutan reformasi itu untuk kemudian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mestinya memang teman-teman aktivis 98 ya melakukan kerja-kerja regenerasi dengan jalan yang ya minimal tindakan. Kalau dia jadi penguasa ya dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang merepresentasikan tuntutannya pada waktu 98. Ini mungkin ya sebagian teman-teman yang ada di kekuasaan malah menikmati kekuasaan itu sehingga generasi sekarang tidak begitu tertarik untuk melihat agenda-agenda strategis aktivis 98 waktu itu atau agenda-agenda reformasi aktivis 98 waktu itu, karena memang mereka melihat figur-figur aktivis 98 belum ada
yang bisa mereka jadikan contoh untuk melakukan atau menindaklanjuti gerakan-gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik atau yang lebih maju lah gitu ya. Jadi belum ada figur-figur dari aktivis 98 yang bisa menjadi teladan untuk generasi sekarang ini untuk meneruskan program-program atau tuntutan-tuntutan reformasi 98. 25 tahun reformasi ini menarik nih. Artinya kalau bicara pernikahan ini kan artinya pernikahan emas, ya kan. Nah, tetapi ini menjadi menarik ketika bicara peran teman-teman yang zaman dulu menjadi aktivis mahasiswa. Sekarang kok masih karena kok saya bilangnya kok masih karena hampir sebagian besar masih di jalanan. Artinya ada sesuatu yang memang kalau kita bandingkan dengan peristiwa 66 cukup butuh sekitar 10 tahun. Di tahun 76 sudah ada aktivis mahasiswa 66 yang menjadi menteri. Ya kan? Beda dengan di 98. 98 artinya sampai 25 tahun ya belum ada bahasa saya teman-teman di 98 yang diberi kesempatan untuk masuk di level elit. Entah tidak diberi kesempatan, entah mau malas untuk mengambil kesempatan atau memang tidak mau ngambil ruang itu gitu kan. Tapi artinya belum ada bagi saya ngelihat teman-teman di 98 itu yang dalam level 1 lah di elit politik. Nah, dengan reformasi 25 tahun reformasi ini harusnya menjadi tonggak sejarah juga untuk teman-teman 98. Kenapa sih sistem politik itu tidak menerima teman-teman di 98? Ya kan? Kenapa setelah 25 tahun teman-teman masih saja di pinggir jalan, masih saja di trotoar, masih saja bicara demokrasi, tidak seperti yang digapai atau dicita-citakan waktu itu. Kira-kira gambarannya gitu, Bu. Harapannya sih sederhana, artinya ketika dulu tahun 98 kita menuntut, kalau tidak salah itu kita punya 6 tuntutan reformasi. Misalnya salah satunya waktu itu turunkan Soeharto, ketika itu menjadi rezim yang memimpin lebih dari 32 tahun. Terus tolak duit fungsi ABRI. Kenapa waktu itu tolak duit fungsi ABRI? Karena peran waktu itu ABRI saat itu adalah dia sebagai bicara tentang pertahanan keamanan, tapi dia juga masuk dalam ruang-ruang sipil. Masuk juga dalam ruang-ruang politik untuk menjadi kaki tangan pemerintahan waktu itu. Nah, waktu itu kita menolak duit fungsi ABRI. Terus kita bicara otonomi daerah, ya kan? Pemerataan otonomi daerah, karena waktu itu sentralistik Jawa begitu besar, sentralistik Jakarta begitu besar, sehingga daerah-daerah masih banyak yang belum ada pembangunan. Kita juga waktu itu menuntut masalahnya tuntaskan KKN. Sampai sekarang, sampai hari ini, KKN masih ada di Indonesia dan terus berlangsung. Seperti kalau dulu KKN-nya adalah sentralistik, mungkin sekarang hampir KKN berjamaah. Ini menarik menjadi PR bersama teman-teman 98 yang waktu itu dulu memperjuangkan ini. Gitu. Artinya kalau harapan ke depan ya bagaimana bangsa ini bisa maju, ya kan, jerih payah teman-teman itu tidak hilang saja, atau pengorbanan teman-teman sampai ada yang gugur, sampai ada yang meninggal, ada yang luka, itu tidak menjadi sia-sia dengan mengedepankan Indonesia lebih maju lagi. Ini menarik sebetulnya pemahaman karena kebetulan saya bergerak di bidang media, berhubungan dengan jurnalis baru, ya kan. Ketika misalnya ada pertanyaannya, yuk kita tulis tentang Mei 98. Ya, terus terang karena ini anak baru, ya kan. Mungkin di 98 mereka belum lahir, ya kan. Kalau masih 10 tahun mungkin udah ngerti lah, baca-baca lah. Ini kan belum lahir kan, generasinya belum lahir. Sehingga mereka tanya, emang ada apa sih? Sekrusial apa sih? Itu menjadi cerita kita. Kebetulan saya juga dosen, saya banyak cerita ke mahasiswa-mahasiswi saya tentang kejadian 98, ya kan. Ternyata kenapa harus saya perlu ceritakan? Karena 98 ini kayak sesuatu yang sudah coba dilupakan dan hilang dari sejarah. Bahwa peristiwa itu cuma ada, peristiwa 98 itu ada peristiwa kerusuhan, ganti presiden, ya kan.
cuman penggantian saja, tapi bagaimana perubahan setelah itu, bagaimana dulu demokrasi dikangkang, bagaimana dulu kita diskusi, kita dibubarkan, ya ternyata kita sekarang bebas diskusi, sekarang bebas kita berdiskusi, kita bebas buat podcast, kita bebas ngomong apa saja, kita punya YouTube, kita punya Instagram, kita punya TikTok, kita bisa ngomong apa saja. Yang dulu, ya kan, ya tidak perlu mau nunggu waktu lama ketika mengkritik pemerintah, ya kan, 1 kali 24 jam ya hilang lah, ya kan. Entah hilang akun Facebook kita mungkin kalau zaman sekarang kan, entah hilang orangnya. Nah ini nggak dipahami, sehingga saya juga rada ngenes ketika ada, enakan zamanku toh, ya kan. Ya ketika bicara tentang itu iya, cuman kan ketika kan teman-teman juga tidak paham, ya kan, waktu kita dulu diskusi, kita buat dulu pelatihan, ya kan, pelatihan sampai kita tempat di puncak, toto gimana ceritanya? Satu kompi ke puncak juga gitu kan, katanya mau pelatihan juga, kenapa kok tempatnya sama, kan ini kan menarik, ya kan. Nah ini kan kegelisahan-gelisahan, totonya ada Intel masuk, dulu kan modelnya kan KM mahasiswa, kita punya tempat kaderisasi tingkat mahasiswa itu di beberapa kampus tuh punya. Kalau bicara sejarah 98 kan memang tidak lepas dari namanya, dulu kita juga pernah bergabung dengan FKPMJ, Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Jakarta. Di sana kita belajar menulis, kita belajar tentang analisa gitu kan. Lalu kita ada kaderisasi lagi di tingkat kampus, ada kaderisasi lagi di tingkat Jakarta. Sehingga dan kita saling mengunjungi kampus. Nah, kaderisasi itu waktu itu jalan. Nah, di sekarang ini memang rada menarik ketika kesempatan publik besar, ketika kesempatan publik untuk menerima informasi besar, ya kan. Ya memang zamannya zaman digital, ya kan. Kalau kita tanya teman-teman sebagai aktivis kampus, bacaan bukunya apa, ya kan? Kalau dulu kan wajib, kalau anak kampus tuh harus punya buku ini. DBR Jilid 1, DBR Jilid 2 misalnya kan, bukunya Soekarno, tentang Madilog, bukunya Tan Malaka, terus bukunya tentang Nir Indonesia Republikan gitu kan. Artinya ada syarat-syarat buku, ya kan. Sejarahnya kita punya Dennis Lombard gitu kan. Itu adalah bacaan wajib para aktivis. Nah, ketika bicara aktivis sekarang ini yang menarik. Bacaan bukunya apa? Ya, lihat YouTube, ya kan. Bacaan bukunya apa? Ya, karena apa ya? Mereka lebih senang dengan hal-hal yang storytelling yang diceritakan, yang nggak panjang-panjang, yang buku mungkin Buah Gede Jerimas, ini ada nih ringkasannya. Ya, cuman kan ringkasan bener atau tidaknya kan pasti kan juga berbeda, ya kan. Karena terus terang misalnya gini, saya berapa kali membaca buku yang zaman dulu dicetak, terus dicetak ulang aja kadang-kadang pembenahan bahasa itu merubah makna gitu kan, apalagi ketika itu berubah menjadi hal-hal yang short film atau short ini kan jadi berubah. Nah, artinya untuk bicara bagaimana sih semangat 98 nih buat anak-anak sekarang, ya harusnya ini ditularkan ke anak-anak zaman sekarang, ya kan. Memang kita sudah berusaha, tapi memang kita harus juga mau nggak mau mengikuti zaman, ya kan. Mau nggak mau mengikuti zaman yang mereka hadapi adalah zaman digital. Mereka maunya serba mudah, serba cepat, ya mau nggak mau kita harus ikuti mereka. Momentum ibaratnya sebuah perkawinan, 25 tahun itu kan disebut perak. Bagaimana mempertahankan perkawinan yang tiap hari itu saja kan, itu tidak mudah. Itu kan kompromi betul pemilu itu, walaupun terkesan ini. Jadi dibilang ada kebebasan menyampaikan pendapat, tapi tetap dibatasi. Kan? Dibilang ada kebebasan pers, memang tidak ada siup, tapi ada ancaman undang-undang ITE. Dan selalu saya katakan kepada teman-teman, ya memang sekalipun bahwa demokrasi bukanlah alat yang mencapai cita-cita nasional, tapi kita harus bertanggung jawab itu. Kenapa? Dengan demokrasi semua bandit bisa jadi kepala daerah. Karena ujungnya uang. Uang kan. Nah, bagaimana menata ke depan? Termasuk misalnya wacana hari ini soal di Mahkamah Konstitusi proporsional tertutup terbuka. Itu sebenarnya sebuah instrumen untuk memastikan partai politik menyiapkan kader-kadernya, mendidik kader-kadernya berubah menjadi partai modern gitu. Sehingga dia selektif.
Tidak asal karena nilai kekayaan. Bahwa politik butuh logistik, ya. Gitu. Dan kalau kita bicara salah satu amanat reformasi adalah otonomi daerah, hari ini udah kebalik-balik. Betul bahwa sentralistik kekuasaan tidak lagi Jakarta, sudah didesentralisasi melalui. Kalau kita bicara otonomi daerah, kekuatannya itu kabupaten kota. Provinsi itu hanya pengumpul dari, makanya ada dana bawaan daerah, kira-kira kan begitu. Tapi faktanya hari ini, kepala daerah yang merasa menang karena kekuatan modalnya bisa berlaku semena-mena. Dia hanya berpikir bagaimana modalnya kembali. Jadi tidak heran kalau sekarang ini di media sosial, di media massa segala macam itu jalan rusak dan lain-lain. Dan itulah kegagalan kaum pergerakan yang hari ini protes-protes serupa itu diambil oleh yang namanya disebut dengan netizen. Dan efektif. Efektif kan? Siapa yang menyangka ketiga seorang ibu pingin melihat anaknya untuk terakhir kali sebelum dimakamkan. Akhirnya terbongkar bagaimana Satgasus, bagaimana negara dalam sebuah institusi yang disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia. Seorang ibu, dia hanya ingin melihat anaknya untuk terakhir kali, buka petinya. Tapi habis itu kita lihat bagaimana. Siapa yang menyangka? Menurut kita perkelahian remaja, anaknya Rafael dengan perkelahian remaja. Di balik itu, ada penyelewengan di sana. Kenapa peran-peran itu tidak diambil oleh teman-teman gerakan? Sekarang kan semua netizen. Nah, makanya saya bilang, hari ini ibarat tahun 70-an, 80-an ada kelompok hippies, kelompok yang anti kemapanan, hari ini ada generasi Z, yang mereka punya hukum mereka sendiri, punya perspektif mereka. Jangan tanya mereka, peristiwa 98 itu mereka nggak tahu, kerusuhan itu. Tapi solidaritas yang mereka timbulkan di media sosial, medsos, dan segala macam itu efektif. 25 tahun ini peringatan teman-teman berbagai daerah itu jangan lagi sifatnya seremonial, tidak lagi keruman, tapi substansi. Sekian panjang perjalanan teman-teman 98, tiap tahun memperingati reformasi. Tapi juga harus ada keberanian, kita yang memulai dan kita yang mengakhiri. Kita yang mulai, kita yang mengakhiri.